Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Orang mengutil itu sebagian besar itu adalah memang pencuri. Kalau orang mencuri itu memang niatnya mencuri karena dia perlu. Jadi makanya yang dicuri biasanya barang berharga. Karena dia perlu kepepet, misalnya anaknya sakit, dia perlu misalnya perlu susu, dia ambil susu gitu loh. Jadi barang-barang memang yang dia perlukan. Dia nggak menderita kelainan apapun, dia sadar melakukannya. Tapi kalau kleptomani itu ada kriterianya, Franky. Pertama, dia itu punya gangguan impulsif. Ya. Tiba-tiba dia ada kesempatan, tiba-tiba timbul keinginan mau mencuri. Dia ambil, dia cari kesempatan, begitu ada kesempatan dia ambil. Barang itu yang diambil tidak diperlukan sama dia. Bahkan tidak dipakai. Dokter Jaya, kalau untuk yang namanya dokter itu kan yang mempelajari ya dok ya? Ya. Apa sih kalau zaman dulu ada ilmu faal, ya dok ya, alias biologi ya kalau nggak salah ya. Tapi ternyata kan di universitas yang mempelajari sifat manusia atau mempelajari manusia lah ya, bukan cuma dokter. Apa? Siapa? Psikologi. Oh, psikologi. Psikologi itu bagian otaknya, pola pikirnya. Kalau manusia itu soal badannya. Tapi di situ tuh ada perbatasan ya, Franky. Perbatasan psikiatri. Psikiatri itu di antara dokter dan psikolog. Nah, tahu nggak? ACDC dia. Di UI, kita punya dosen, namanya Prof. Slamet Imam Santoso. Iya ampun dok, tahu banget. Soalnya kemarin saya janjian sama putranya beliau. Baru saya ingat sekarang dok. Saya janjian mau ajak ketemu, itu putranya Profesor Slamet Imam Santoso. Itu guru saya, ada 2 dok. Oke, nah sekarang ini Prof. Slamet Imam Santoso itu adalah orang yang legend di kedokteran. Kenapa? Dia itu pokoknya profesor yang sangat terkenal, dan satu, kalau mau ngelihat dia, kita udah pasti tahu dia dari jauh 1 kilometer, kelihatan. Oh, iya. Kenapa? Semuanya putih, sepatu putih, celana putih, baju putih, semuanya putih. Habis ini ntar dokter ingetin ya. Enggak, saya baru ingat. Enggak, saya kemarin tuh mau janjian sama dosen saya waktu di MIPA, di matematik, sama namanya Pak Suryadi. Kita panggilnya Pak Suryadi Sis. Karena Sisnya itu kan Slamet Imam Santoso. Tapi kan janjian mau ketemu, ajak makan bareng. Agustus. Demo yang sampai meledak-meledak tuh. Sampai sekarang saya lupa ada tuh. Dia kamu ada 2, terus ada kalau nggak salah ada yang perempuan juga ada, kan, yang ibu yang di biologi itu. Ya, dosen saya di matematik itu 2 putranya beliau. Pertama Pak Suryadi Slamet, kedua Pak Sumantri Slamet. Nah, terus ada yang perempuan kan? Bun, Sri Mayati. Itu termasuk dosen yang buat di kepala kita tuh rada-rada aneh. Dia dosen di biologi kan? Iya. Biologi, tapi dia penyair. Oh. Dia kan, dia lebih terkenal di bahasa orang gitu. Nah, dia punya anak dan menantu segala macam itu dosen di FK. Oh, gitu. Terus salah satunya ada yang pernah ke forensik. Jadi dosen di forensik pernah. Sutomo namanya, Sutomo Sis. Oh. Jadi beliau itu adalah dosen di kedokteran, tapi beliau yang mendirikan Fakultas Psikologi UI. Jadi dianggap sebagai bapaknya psikologi. Jadi kebayang ya, itu kayak, karena saya bilang karena dia dulu tuh dia adalah spesialis saraf psikiatri. Saraf psikiatri itu jadi satu dulu. Nah, karena udah kedekat gitu, akhirnya dia membangun fakultas psikologi, Franky. Dulu kalau psikologi, kalau matematik MIPA kan ya pembagian berdasarkan kosong berapa, Dokter Jaya FK 01 dok. Ya, FKG 02. Saya MIPA 03.
04 tuh teknik, 05 hukum, 06 ekonomi, 07 apa? Sastra ya. 8 psikologi, 9 fisip, 10 FKM ya kalau nggak salah. Cuman ada 10 fakultas kalau Dok, nggak salah dulu ya. Nggak tahu sekarang Dok. Banyak kali ya. Saya tuh ya, kalau soal yang begituan, saya tuh udah berapa kali pernah ketemu sama rektor. Dia ketemu saya waktu saya wisuda. Dia bilang, gua heran sama lu katanya. Nah bro, lu hobi amat wisuda katanya. Saya wisuda 3 kali pergi. Ya ampun. Sekolah S1 dokter, kan ini sudah di Depok. Ya, Kemudian S2 spesialis forensik ke Depok lagi. Masih ijo-ijo tuh. Begitu kemudian wisuda lagi, pakainya merah lagi. Hukum. 05. Jadi 3 kali. Oh, lu hobi amat tuh. Lu nanti keempat lagi enggak, Bro. Tapi sekarang untuk masuk jadi mahasiswa terdaftar ya. Kalau masuk UI gampang. Ijazah asli, Franky. Ijazah asli. Ada kok. Nanti ada, kan ya. masih ada capnya warnanya kuning. Mas. Nah, jadi itu udah pasti, Franky. Sampai Ya. sekarang saya simpan. Saya penasaran sekarang, kalau dulu kan kita tuh ada yang namanya anak sore kita bilangnya Dok ya. Iya. Sore jadi extension. Sehingga lulusannya masuk ke situ nggak dibatasin sama umur. Sekarang masih Sekarang ada nggak? extension udah nggak ada, Franky. Udah nggak ada. Jadi Udah nggak boleh. anak-anak muda semua nih Dok. Ya. Yang- Waktu yang extension gitu sih usia memang nggak jadi masalah. Kadang-kadang mereka ngambil gelar ketiga, keempat, ke berapa lah. Jadi udah ada gelar-gelar sebelumnya. Ya istilahnya kalau sekarang kalau anak SMA tuh paket kejar ya. Iya tuh, tapi SKS mah nggak ada courting lagi, sama aja Nggak ada, SKS. Cuman biasanya mereka udah punya gelar S1, kemudian kerja, terus dia ngambil lagi. Gitu. Oke, jadi sekarang orang fisik dokter, Nah, sifat perilaku psikis, psikis psikologi, psikologi, Di tengah-tengahnya psikiater, psikiater. Itu dokter yang lebih ke arah kejiwaan ya. tengah-tengah ya Dok ya. Nah, jadi tapi kalau si psikolog ini kan sebutnya psikologi itu psikolog ya. Dia bisa ngeluarin resep nggak? Enggak. Itu bedanya di situ. Karena kalau nama psikiater itu dokter setelah 6 tahun dia sekolah lagi 3 tahun sampai 4 tahun spesialis. Oh. Dia dokter prinsipnya. Jadi dia keluarin resep. Dia boleh keluarin resep. Nah, tapi kalau dia bisa ditangani dengan nasihat, dengan ya pokoknya dengan pendekatan ngobrol-ngobrol gitu, ya itu psikolog. Emang kalau orang bisa dikasih obat bisa sembuh? Oh bisa. Otak kita itu isinya kimia semua loh, Franky. Dulu ya ada banyak orang yang masuk di FK. Dia pikir, wah gue masuk FK, gue gak ketemu matematik. Ya salah, Franky. Matematik ternyata ketemu. Gua gak ketemu fisika ketemu. Gua gak bakal ketemu sama kimia. Kimianya banyak, Franky. Nah di otak kita tuh isinya kimia semua, Franky. Di jaringan otak kita nih Dok. Isinya kimia. Kimia berubah sedikit, kita bisa jadi penyakit macam-macam, Franky. Jadi Ya, termasuk penyakit-penyakit yang timbul itu gangguan di otak. Jadi saya bilang begini nih buat teman-teman, buat adik-adik nih yang SMA bilang gua mau masuk ke kedokteran karena gua benci sama matematik, jangan. Karena percuma nanti di situ ketemu matematik juga, Franky. Mau benci fisika, ketemu fisika. Benci kimia, ketemu kimia. Kalau misalnya contoh lah, nggak usah jauh. Ini kita pikir fisika buat apaan kedokteran? Ya ternyata yang namanya kita punya ini. Sirkulasi kita itu mainnya fisika, Franky. Ketemu lagi sama hukum Bernoulli. Ya begitu-begitulah. Yeah. Terus kemudian kimia, semuanya kimia kalau di kedokteran. Terus jadi jangan modal biologi doang. Terus udah gitu, itu fisika, kimia, matematik. Ya saya pikir nggak bakal ketemu gitu. Begitu saya ngambil dokter daerah, daerah harus dihitung pakai integral, diferensial, limit. Ya sama aja. Tapi Ya. sekarang mungkin pakai komputer kali Dok ya. Oh ada program, Franky. Tapi masalahnya begini, kalau kita pakai program kita nggak ngerti. Jadi khusus buat belajar matematik, ngitung-ngitung statistik DNA, saya harus 2 kali ke Taiwan belajar lagi, nurunin rumus, bagaimana cara menghitung probability segala macam. Begitu sampai sana diajarinnya diferensial, integral lagi, Franky. Untung nilai saya di ijazah 10. Dokter nurunin rumus dari mana Dok? Loh,
Jadi asalnya ini Bapak, ini probability-nya sekian, ini turunin rumus. Nah, dari turunin rumus itu maka saya bisa menghitung DNA probability, paternity index itu tanpa program. Saya pikir kalau enggak programnya mahal lagi. Saya pikir dokter nurunin rumus dari bis kayak dari truk kayak. enggak, tapi itu kalau enggak ya Frankie, itu mahal sekali programnya tuh. Jadi tinggal dimasukin data dia keluar, tapi kita nggak ngerti apa-apa. Kedua gini dok, saya setuju sama dokter Jaya. Kita harus tahu proses kan dok, proses bagaimana itu sehingga terbentuknya si software tadi. Ya. Kadang-kadang software itu tidak applied dengan kondisinya dok. Kita pengennya apa hasilnya yang keluarnya tuh nggak sama. Artinya gini, contohnya saya nggak ngomong masalah DNA nih dok ya. Kita pengennya tuh cuman 5 jawaban aja. Kita cuma perlu 5 hasil nih dok. Si software untuk menghasilkan keluar sampai angka tadi, dia perlukan datanya 20 item. Kalau satu aja nggak dimasukin, hasilnya beda. Dan keluarnya nanti tuh mungkin bisa 5 atau 10. Ini kan konyol banget bahwa kita kan sebenarnya kalau kita tahu prosesnya untuk menghasilkan 5 jawaban yang kita perluin, kan nggak perlu sampai 20 parameter, 20 item gitu kan. Gitu kan dokter ya? Dan sekarang kalau di kedokteran kan kita harus kalau apalagi sebagai dosen ya, kita tuh harus melakukan 3 lagi. Pendidikan, ngajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Begitu penelitian, hitung-hitungan statistiknya baliknya ke matematik lagi. Dan selama ini kalau kita gitu-gitu, kita panggil konsultan orang statistik untuk menghitung begituan. Sampai saya sempat nih ya, waktu saya udah dapat gelar 5, saya sempat berpikiran, gue mau sekolah lagi. Sekolah apaan katanya? Gue mau ngambil statistik, saya bilang. Udah gitu, yang komplain satu, istri saya komplain. Mau ngapain katanya? Stop katanya kuliah. Stop kuliah karena saya udah kuliah 19 tahun lagi. Aduh. Dari jadi sejak S1, S2 terus gitu ya. Kata istri saya, stop. Terus ngapain? Cari uang lah katanya. Disuruh cari uang. Saya bilang kenapa? Alasannya stop. Kan kayak mesti tahu alasannya dong. Alasannya satu katanya, kartu nama udah nggak muat. Gelarnya udah panjang. Kamu masih 2 baris. Ya, kartu nama nggak muat. Buat saya masih nggak masuk di akal. Terus maksudnya gini, saya tuh rada-rada penasaran kenapa saya yang meneliti saya harus suruh orang ngitung gitu. Padahal sebenarnya saya bisa ngitung gitu. Itu pikiran saya. Nggak usah, dia bilang. Udah gitu, udah cari duit aja katanya sekarang. Ya udah saya bilang. Tapi ada satu alasan yang membuat saya kemudian stop sekolah lagi. Saya stop sekolah 41 tahun. 41 tahun baru stop sekolah. Saya stop, istri saya bilang begini, lo jangan sekolah lagi. Karena cuma satu yang gue takutin, anak lo pasti minder. Karena nggak bisa ngalahin bapaknya. Oh, saya stop saya. Daripada anak saya minder. Soalnya dia bilang kalau bapaknya udah terlalu tinggi, anak itu berada di bawah bayang-bayang bapaknya gitu loh. Ya udah saya stop. Sebenarnya sih bukan begitu dok, karena dokter Jaya aja takut sama istrinya dok. Bukan. Tapi akhirnya memang saya pikir-pikir udah cukup lah sekolah kebanyakan. Nah, tapi dokter Jaya PhD bukan sih? Iya. PhD ya? Dokter Jaya kalau capek-capek jauh-jauh dok. Mangga 2. Banyak PhD di sana dok. Oh, Pizza Hut delivery. Bukan. Apa? Pedagang. Pedagang apa? Ya, pedagang tuh PhD dok, cuman sebutnya bukan pedagang tapi pedagang. Tapi begini Frankie, soal namanya gelar-gelar gitu ya. Gelar itu sebenarnya ada satu. Itu pertanyaan kamu kalau kamu menerima pegawai kan nanya, kamu punya ijazahnya apa punya ilmunya? Iya. Nah itu pertanyaannya. Karena gini, kalau cuma dapat ijazah mah gampang Frankie. Kamu mau dapat PhD? Kok terima pegawai dok, terima kenek dok, saya kan supir. Enggak. Kalau mau dapat gelar banyak, karena sekali waktu begini. Itu di departemen saya, kepala departemennya dapat surat dari satu institusi di Singapura. Dia bilang kalau bapak atau ibu mau dapat gelar magister, bayar sekian juta. PhD dapat sekian juta. Di Singapura ada juga yang bikinin. Profesor sekian gitu. Jadi nggak perlu apa-apa, jadi cuma tinggal bayar. Kemudian di sana langsung divisuda di sana. Terus ini saking polosnya nih
si kepala departemen saya perempuan. Mm-mm. Dia ini dirapatin di departemen. Ini saya dapat surat beginian. Saya bilang, "Weh, yang beginian mah Polos amat. yang beginian mah ada, nggak usah di Singapura, di Indonesia juga, tapi Singapura kan Terus lebih dok, meyakinkan." yang beginian kenapa dok tadi? Jadi akhir dibahasnya gimana? Nggak dibahas. Yang beginian perlu saya tanggapin nggak? Saya bilang nggak usah, itu mah surat-surat bodong. Yang begituan tuh ada, yang namanya di luar negeri pun ada yang begitu. Makanya saya bilang kalau orang sekolah ke luar negeri, ijazahnya apakah dipakai magister, profesor, PhD atau apa, itu dibawa ke dikti, bukan profesor ya. Profesor tuh adalah kerjaan kan. Doktor atau magister itu harus didaftarkan di dikti. Nanti dikti tuh keluarin satu surat verifikasi. Memang betul itu adalah ijazah yang bisa diakui di Indonesia. Barulah ijazah itu, gelar itu bisa dipakai di Indonesia. Jadi kayak saya misalnya PhD saya dari Jepang, Kobe, itu memang ada suratnya dari dikti yang menyatakan itu memang sah, betul-betul sekolah, bukan ijazah-ijazahan begitu. Itu namanya yang begitu ijazah-ijazahan, tapi ada Franky yang begitu. Itu mah kalau menurut saya dok, yang tadi temannya dokter Jaya itu dok, scam dok. Enggak, tapi bener loh Franky. Iya. Kamu pernah datang nggak orang di Indonesia sini nggak tahu sekolah, nggak jurusannya, Ada. tiba-tiba PhD, Nah, malah ada profesor, doktor gitu langsung gitu. Ini hati-hati juga, saya mau ada sedikit pesen nih buat ini scam ini. Dulu Itu bukan scam Franky. enggak, ini scam. Gelarnya Enggak, ada. ini Ijazahnya ada bukan loh. ijazah nih. Saya ngomong masalah keingetan nih, bahayanya sekarang email. Zaman dulu saya sering dikirimin surat dok dari luar negeri, kebanyakan itu dari Afrika. Oh iya. Afrika dia bilang dia ada dapat warisan sekian, negaranya lagi perlu untuk istilahnya cuci duit. Kalau tertarik kontak ke mereka. Itu kalau kita kontak, bukan dia kasih duit kita habis tuh. Kalau sekarang bentuknya bukannya surat, Love scam. email. Oh, lain lagi, love scam mah pakai video. Tapi yang jadi korban banyak loh. Orang-orang yang cewek-cewek tuh udah ada umur, tiba-tiba nerima email dari orang luar negeri, begini dirayu-rayu segala macam, sampai akhirnya duitnya bisa habis ratusan juta Franky. Pokoknya kalau ada kayak gitu mesti curiga deh, nggak mungkin ada orang baik dok. Nggak mungkin. Jadi kalau kita ada yang kayak gitu tuh, ada orang yang seolah-olah kayak baik nawarin kita ini itu gitu, nggak usah dipikirin. Kalau kan. suratnya emailnya dari Mark Zuckerberg, Ya, nih ya, emailnya dari Mark siapa dok? Mark Zuckerberg. Situlah susah nama itu nama. Dokter Jaya, perhatikan itu sebenarnya nama emailnya atau nickname-nya. Karena mereka pakai nickname-nya bisa nama siapa aja. Bahkan saya pernah lihat, karena saya jarang ya lihat itu, di komen TikTok atau di komen itu ya, ada pakai nama Dokter Jaya Suryaatmaja. Oh, terus ada foto saya lagi. Ada foto Dokter Jaya. Wah. Itu Dokter Jaya Udah punya gitu bukan? bilang, enggak. Terus dia bilang begini, ada teman saya tapi kena tipu loh. Pakai namanya saya. Dia nawarin mobil Franky. Katanya Dokter Jaya nih yang email itu bilang ke teman-teman saya bahwa Dokter Jaya itu dapat limpahan itu, pokoknya seperti kayak mobil-mobil baru tetapi dengan harga miring karena itu hasil sitaan atau segala macam. Kasih list mobil ini harganya sekian. Ada yang nanya saya, untung dia nanya. Dokternya jadi sales mobil. Nanya, dia bilang, "Dok, ini benar dok segini nih harganya, saya mau transfer nih." Saya bilang saya itu tetap dokter, nggak jualan gitu. Itu banyak yang ya, begitu. makanya hati-hati yang kayak gitu. Nah, jadi perilaku orang-orang yang kayak gini nih dok, ya mudah-mudahan nggak semuanya beritikat negatif ya. Tapi kan banyak juga orang-orang yang kemudian tuh punya pemikiran tuh aneh. Seringkali menggunakan negatif-negatif. Enggak, tapi walaupun aneh, yang aneh lagi, ada orang yang percaya Franky. Nah, sekali waktu ada teman saya nih, ini dokter gigi nih. Dia bilang saya, Jaya, kapan barangnya dikirim? Nah kan saya jadi bingung, kirim barang apaan? Lo kan kirim WA ke gue katanya. Gini, katanya lo jual waktu itu kamera Franky. Kameranya kan yang tipe ini harganya 20 juta. Gue udah kirim tuh uang muka 10 juta katanya. Bagus deh lo. Nah lo,
Dia baru konfirmasi ke saya setelah dia kirim uang. Saya bilang coba lu kirimin nomornya. Nomornya beda. Tapi ada foto saya di situ. Ya kirim juga kan rekeningnya masa atas nama Jaya Suratmaja. Ya saya gak tahu, tapi maksudnya saya kadang-kadang tuh orang begitu. Saking nafsu, lihat harganya murah, dia pikir Jaya, dia gua percaya sama dia lah, gak mungkin dia nipu. Taunya dianya gak tipu. Nah, orang-orang yang sering melakukan penipuan-penipuan gini sakit apa enggak sih, Dok? Enggak. Itu kerjaan. Itu kerjaan, bukan sakit. Bukan, itu kerjaan adalah orang-orang muda yang dibohongin katanya ada kerja di mana tuh yang mereka pergi ke Kamboja segala macam itu loh. Enggak, maksudnya orang si Indonesia. Penipunya nih, Dok. Dia penipunya itu organisir. Itu orang yang senang begitu tuh. Bukan, itu Bukan kerjaan. penyakit. Dia bekerja. Bekerja dan memang cuman begini, dia punya database WA, nomor telepon dan segala macam dan termasuk foto dari orang-orang yang dipakai namanya. Saya melihatnya bahwa orang-orang yang bergerak seperti itu, Dok, ya pengen duit cepat, Dok, ya. Pemalas. Oh, bukan dianya, Frankie. Ada pekerjanya. Itu jangan kamu sangka nggak terorganisir. Kalau yang pribadi, ya itu pemalas, setuju saya. Tapi yang jadi masalah yang begitu kadang-kadang ada organisasinya. Ada gengnya. Organisasi mempekerjakan orang yang ngerti email, maksudnya ngerti itulah teknologi lah, email, WA dan apa segala macam. Nah itu yang kerjain orang Indonesia. Dia kan sebenarnya dalam tanda kutip menghasilkan pekerjaan kriminal nih, Dok. Ya. Penipuan. Iya. Nah, pemalas dan kelompok pemalas ini kan salah satunya lagi nih, Dok, menurut saya, Dok, ya. Pencuri. Oh iya. Mau ngambil barang orang dengan cepat, mendapatkan barang dengan cepat dengan cara ngambil barang orang lain kan. Curi. Kali ini penyakit atau bukan kalau pencuri? Kadang-kadang yang mereka lakukan itu mereka sadar, Frankie. Itu nggak benar, tapi mereka lakukan. Tapi satu, mereka punya kemampuan digital, Frankie. Itu mah kalau udah pakai digital nih, Dok. Nyuri yang ini loh, Dok. Dokter dia itu pernah namanya ngutil. Ya. Copet di Cina pakai sumpit, Dok. Ngambil dompet orang. Bukan pakai tangan lagi, dia pakai sumpit. Itu perlu teknik yang khusus. Nah. Kan tapi begini nih soal ngutil nih ya. Nah. Ngutil itu kita udah berapa kali kejadian kan di supermarket tuh ngutil. Yang saya heran tuh ada video orang pakai baju gitu, gua ngobrol begitu ketangkap kan, dia ketangkap ya karena kadang-kadang ya dia berbunyi tuh alarm atau ada CCTV kan, begitu dibuka barang yang dikutil tuh banyak sekali, Frankie. Yang ditilep. Di sini ada, di celana dalam mana? Saya itu udah disiapin. Yang saya agak bingung dengan caranya tuh ini loh, susu bubuk masukin di selangkangan bisa berapa biji. Nah itu gimana ceritanya tuh, dikempit kayak apa? Nah sekarang itu mengutil. Itu kalau ketangkep biasanya habis itu sama satpam tuh. Jarang ketangkep, dong. Jarang. Kebanyakan laki perempuan. Nah kalau laki perempuan, saya punya temen laki hobi tuh, Dok. Jadi ada cerita, Dok. Zaman dulu bakmi Abun belum ada di, kok saya sebutin lagi ya. Bakmi A. Belum ada di Kelapa Gading, cuman ada di belakang Kongsi Pasar Baru tuh. Orang sebutnya Gang Kelinci, padahal itu kalau nggak salah daerah situ disebutnya belakang Kongsi. Nah, kita nih teman-teman anak-anak SMA 8 nih, Dok. Kita udah tahu kelakuan teman kita yang satu ini. Suka ngutil. Dokter Jaya kebayang nggak tuh? Di rumahnya dia itu bisa bikin lab kimia. Serius. Bahkan buret. Dokter itu tahu buret kan? Iya. Tinggi segini, beling, ada sama dia punya sternya, Dok. Di rumahnya dia. Kapan dan gimana cara ngambilnya kita nggak ngerti. Oh itu pasti ditaruhnya di punggung lagi. Dia hobi yang kayak gitu. Bukan anak orang nggak mampu nih. Kita makan nih, ajak ke Pasar Baru. Kita bilang, lu jangan gitu ya. Soalnya nanti bikin malu nih. Bikin malu gua atau nanti bikin malu sekolahan. Iya enggak deh. Janji lu ya. Janji. Udah. Kita makan, Dok.
Kita harus semua ngeliatin dia. Jangan sampai dia nilep. Begitu udah selesai pulang, minggu depan teman saya ke rumahnya. Mangkok bakmi yang ada gambar ayamnya dok, sama supit ayam jago ada di rumahnya dia dok. Sumpitnya tuh kan khas zaman dulu dok. Nah, masalahnya berapa biji? Jangan-jangan udah banyak di rumahnya. Nggak ada, baru satu kali saya ajak. Mangkoknya ada, sumpitnya khas zaman dulu, bukan sumpit kayak sekarang, sumpit yang bambu bukan. Ada. Saya sampai mikir gimana, kapan itu ya ngambilnya? Enggak, gimana caranya? Iya. Nah sekarang pertanyaan begini, itu bahasa Inggrisnya apa tuh kalau orang mengutil kan bahasa Inggrisnya? Shoplifting. Shoplifting ya? Ya shoplifting. Nah masalahnya kalau shoplifting, kalau ketangkep itu bisa dihukum nggak, Franky? Pernah satu kali kejadian itu di luar negeri dok. Orang kaya kan, berarti orang Indonesia bisa jalan-jalan keluar negeri kan, punya duit. Ketangkep, dihukum. Tapi saya lupa benar dihukum apa enggak akhirnya tuh. Nah begini, sebenarnya itu ada dua hal yang berbeda juga gini. Kalau orang mengutil banyak di mana-mana, tapi mengutil sama satu lagi itu yang gangguan kejiwaan itu namanya kleptomani. Jadi memang itu gangguan kejiwaan, Franky. Impulsif. Jadi kayak teman saya itu, dia gangguan kejiwaan. Belum tentu. Untuk bisa bilang dia kleptomani berarti gangguan kejiwaan di otaknya yang rada error. Itu belum tentu orang mengutil. Orang mengutil itu sebagian besar itu adalah memang pencuri. Sebagian besar kleptomani adalah pencuri, dokter bilang. Bukan, salah. Terbalik. Orang yang shoplifting. Yang mengutil itu, yang kleptomani, yang kelainan kejiwaan itu cuma 4-5%, Franky. Oh, itu kecil berarti. Jadi kecil, sebagian besar memang pencuri. Nah, sekarang apa bedanya? Nah, loh. Pencuri sama orang yang sakit kleptomani. Itu sakit kan, Dok ya? Penyakit ya? Penyakit. Jadi ada di dalam diagnostik psikiatri ataupun psikologi, ada kleptomani. Kalau menurut saya nih, Dok ya. Menurut keyakinan saya. Nggak salah. Kamu udah belajar dengan saya ya? Enggak. Menurut keyakinan saya, kalau orang yang pencuri itu untuk nafkah hidupnya dia. Ya. Yang kleptomani untuk prestasi. Enggak, ya sosok lah. Perlu penghargaan dia. Ya. Begini. Kalau orang mencuri itu memang niatnya mencuri karena dia perlu. Jadi makanya yang dicuri biasanya barang berharga. Karena dia perlu kepepet, misalnya anaknya sakit, dia perlu susu, dia ambil susu gitu loh. Jadi barang-barang memang yang dia perlukan. Dia nggak menderita kelainan apapun, dia sadar melakukannya. Tapi kalau kleptomani itu ada kriterianya, Franky. Pertama, dia itu punya gangguan impulsif. Ya. Tiba-tiba dia ada kesempatan, tiba-tiba timbul keinginan mau mencuri. Dia ambil, dia cari kesempatan, begitu ada kesempatan dia ambil, barang itu yang diambil tidak diperlukan sama dia. Bahkan tidak dipakai. Iya. Nah, tidak dipakai. Jadi waktu dia muncul keinginan mencuri, ada perasaan tegang. Nah, dia itu di situ faktor terutamanya ada adrenalin, Franky. Tegang, takut gitu, pokoknya cemas. Begitu diambil, puas, gue berhasil gitu. Nah, ada tegang, terus kemarin rasa puas, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan amarah. Dia bukan gara-gara marah, gue sengaja mau nyolong dia, atau balas dendam. Bukan halusinasi, misalnya dia dengar suara tuh, itu gue ambil barang, atau dia merasa bahwa itu barang ini, bukan. Dan tidak ada kondisi-kondisi lain itu yang menjadi alasan dia melakukan itu. Jadi pokoknya itu benar-benar impulsif. Cesplong tuh ya. Ya langsung tiba-tiba sekelebat aja, spontan. Dan dia juga tidak tahu kenapa dia melakukan. Beda kamu yang tadi mengutil. Dia sadar dan dia memang mau ambil. Kalau ini enggak, yang diambil pun barangnya tidak berharga. Kadang-kadang tidak punya nilai rupiahnya. Nggak ada nilainya. Dan dia juga nggak perlu juga. Kadang-kadang makanya tadi kamu bilang, kadang-kadang orangnya orang banyak duit juga. Iya. Cuma rasanya puas gitu, kepuasan dia itu loh. Mendadak
sebelumnya tegang, puas. Nah itulah siklus yang dia sukai dan dia ketagihan berulang lagi gitu. Dia pengen penghargaan, Dok. Bukan. Bayangin teman. Deg-degannya itu loh, adrenalinnya. Kayaknya teman saya seperti itu, Dok. Ya, yang diambilnya mangkok. Iya, enggak, tapi dia merasa puas gitu, dia bisa dapat mangkok. Tapi pada beberapa orang karena dia melakukannya secara tidak sadar, impulsif begitu, kadang-kadang udah dapet dia merasa menyesal, malu. Kok gue ngambil ya? Kadang-kadang barang itu kasih orang lain, nggak dipakai sama dia, memang dia nggak perlu. Kasih orang, bahkan kadang-kadang ada beberapa dikembaliin lagi ke tempatnya. Persis tuh, dia kasih ke teman saya, lu mau ambil aja katanya. Ya. Karena dia berpikir mungkin gampang gua ambil lagi. Nggak, nanti kadang-kadang dikembalikan lagi ke situ. Nah itu termasuk kelainan kejiwaan, kelainan mental impulsif namanya. Coba itu kalau kita ketahuan, Dok, satu berapa orang tiap hari, berenam apa berberapa? Urusannya kan dipanggil tuh, itu kan gara-gara mangkok ayam jago. Nah, ya tapi kalau ditangkap pun begitu, misalnya orang yang udah nggak permasalahan, nah lah udah semua begitu, paling dia ngambil sendok, garpu, ya nggak bakal sampai ke polisi sih. Nah sumpit zaman dulu kan bukan sumpit yang sekali pakai, bukan, tetap bambu kalau nggak salah. Bambu atau yang ada itunya, ada catnya. Enggak. Bamia itu seingat saya ya, nggak menggunakan yang pakai cat. Dia polos. Dan itu dicuci berkali-kali dipakai gitu kan. Yang bagus lah. Tapi Kalau akhirnya sekarang, yang nyolong itu juga nggak perlu juga sebenarnya, cuman gituan kita bikin puas aja bisa. Enggak, makanya kalau ketangkep pun yang begituan itu biasanya nggak diproses, Franky. Ya udahlah, cuman yang jadi masalah adalah yang bersangkutan malu kalau ketangkep. Oh, bukan dia yang malu, Dok, kita yang malu, teman-temannya. Ntar gara-gara dia ketangkep saya nggak berani makan di sana lagi. Yang kleptomani itu kadang-kadang dia nyolong di rumah temennya juga, bukan cuma di tempat umum. Itu dia lakukan di tempat umum begini. Tapi satu cirinya adalah dia kerjaan selalu sendiri, karena itu spontan dia ada di kepalanya dia. Kalau orang nyolong itu bisa rame-rame. Iya. Ya jadi artinya sini, Dok, saya mau pisahin dulu nih, Dok. Orang mengutil atau shoplifting tadi, ini nggak semuanya, artinya sebagian besar memang tukang curi. Ya. Cuma 4-5% yang klepto. Kita pisahin berdasarkan tujuannya nih, Dok ya. Ya. Kalau tujuannya memang memperkaya ataupun untuk kebutuhannya dia, itu berarti laming, maling, ya. Yang kayak gini, ini artinya sah untuk diterusin nih kasusnya nih, Dok ya. Tapi kalaupun ada orang nih, Dok, yang kemudian dia begitu ada ini, toto teng, otaknya bermain nih. Gue mesti punya oleh-oleh dari sini nih. Dia colong gitu ya. Nah, seorang dokter psikiater kalau dapat kasus seperti itu, dia punya kriteria 5 orang ada patokannya. Kalau 5 itu enggak itu, pertama dia melakukannya secara impulsif, mendadak tiba-tiba ada keinginan gitu, ada kesempatan, keinginan langsung dilakukan. Nah itu satu, mendadak. Jadi impulsif, jadi nggak ada sebab apa-apa, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mau nyuri aja, mau ngambil aja gitu ya. Yang kedua itu ada perasaan tegang luar biasa sebelum mencuri. Yang ketiga ada perasaan puas setelah melakukannya. Yang keempat itu adalah bahwa dia itu bukan karena dia balas dendam atau amarah atau karena apa, dan bukan karena kondisi lain, kelainan jiwa mungkin atau apa segala macam gitu loh. Jadi itu kriteria. Kalau itu terpenuhi dan itu berulang lagi. Nah, kriteria tambahannya itu adalah ya kita bisa lihat dari sifat barang yang diambil. Barang itu tidak diperlukan sama dia, dan dia barangnya tidak berharga biasanya. Yang kedua tuh, Dok, ingat kan zaman dulu kan belum ada internet, Dok. Ada masuk berita di koran yang diambil jepitan rambut, Dok. Di satu toko yang ngetop di London kalau masuk, pokoknya di Eropa lah. Nah yang diambil cuma gituan. Dia memang nggak berharga, dia cuma rasa puas aja. Dia bilang, wah gue berhasil, gue dapet di situ. Tapi itu spontan, Franky. Jadi nah sekarang pertanyaannya begini, itu turunan nggak? Kita integralin, dapat nggak orang tuanya gitu, Dok ya? Ya kan turunan diferensial. Menurut kamu?
kalau dia penyakit, kemungkinan itu adalah turunan, kemungkinan dok. Mau nggak begini nih? Ini statistik nih ya, ini dari kedokteran nih ya. Kalau salah satu orang tuanya klepto, 10% kemungkinan dia klepto. Kalau dua? Kalau dua-duanya 40%. Wah, eksponensial tuh dok. Jadi artinya kalau orang yang klepto, kita kawin dengan orang klepto, be careful. Ada kemungkinan dari 10 anak tuh ada satu yang klepto. 10%. Artinya anaknya cukup 9 dok. Tapi kalau dua-duanya klepto, tapi begini soal klepto nih ya Franky. Itu ada satu pengalaman yang saya tahu begini. Pengalaman tuh buat saya tuh menggelikan juga, tetapi sekaligus mengharukan juga. Kalau belanja ke supermarket tuh kan kalau bawa barang banyak kan repot kan. Sekarang kan nggak boleh plastik Franky. Iya. Mereka pakai dus kan. Iya, beli Terus deh. bawa selerokan tuh. Dorongan. Troli. Nah. Kan troli dibawa tuh sampai ke tempat parkir kan? Iya. Ya karena berat kan. Dibawa dorong. Jadi ceritanya ini ada bapak, ibu, sama anak. Anaknya udah dewasa. Bapaknya bawa troli itu. Kardusnya dimasukin, trolinya ikut dimasukin ke bagasi Franky. Mungkin dia pikir udah dibeli dok. Nah, udah begitu, masalahnya dilakukan gitu kan, di situ kan banyak orang seliweran bolak-balik. Anaknya gemeteran Franky, ketakutan bapaknya ketangkap. Itu bapaknya yang lakukan. Aduh, belum aja tuh anak. Kan keturunan kata dokter. Enggak, tapi maksudnya saya begini loh. Sekarang kita pikir ya, itu tuh mencuri apa enggak? Kalau menurut saya sih enggak, itu klepto Franky. Karena kenapa? Loh sekarang kayak mau tanya deh, kalau kamu bawa troli, punya troli di rumah, bagaimana cara makainya, Franky? Didorong dok. Loh nggak, kalau kita bawa troli begitu kan ada merek supermarketnya, dan itu juga nggak bisa dipakai, Franky. Jadi artinya dia mencuri barang itu sebenarnya bukan soal itu, tapi barangkali ada rasa kepuasan bahwa dia bisa mencuri troli, Franky. Oh, mungkin dia Segede lagi. itu. Mungkin dia lagi mau bikin apa namanya seperti Atau bikin minimart di rumah. Di minimart, terus dia nggak perlu beli modal gituan, Nggak, dicolongin tapi satu-satu. nanti dia minimarketnya punya begituan, wah itunya beda-beda trolinya. Enggak, tapi itu sampai begitu Franky. Dan itu memang betul. Satu, pertama ya dampaknya ini kalau orangnya yang masih ini ya, kadang-kadang dia malu sendiri setelah kejadian. Dia malu sendiri, bisa depresi, pernah ketahuan teman, mungkin dia juga depresi, dia mungkin cemas, tahu ketahuan takut ditangkap polisi. Tapi yang jadi masalah adalah orang sekitarnya, temennya, anaknya, keluarganya malu Franky kalau sampai ketahuan. Saya Gitu loh. tuh lagi berpikir gini, yang tadi dokter cerita tuh, dia melakukannya depan anak istrinya. Biasanya orang tuh ngajarin anak walaupun dianya badung ya, nggak ngajarin yang Itu bukan ngajarin, jelek. Franky, itu impulsif. Itu kasih contoh. Itu namanya kelainan mental impulsif. Jadi tiba-tiba aja kepikiran, dia mungkin pada waktu dia dorong dia nggak berniat mencuri, tapi begitu dapat masukin, ya sekalian gua masukin aja gitu. Itu impulsif. Jadi dia sendiri nggak sadar, nggak tahu tujuannya apa. Kalau dia nggak sadar itu sama juga kayak orang nyolong sapi dok. Enggak, tapi begini Franky. Sebenarnya bukan begitu. Masalahnya kan ada orang parkir yang keliling-keliling kan, artinya ada resiko ketahuan. Nah di situ sih sebenarnya CCTV aja sekarang mah. ininya nih, apa deg-degannya itu loh. Sekarang pertanyaannya kayak gini nih Franky. Kalau pergi ke Disneyland, orang naik Halilintar. Disneyland yang di mana dok? Ya dimanapun sama-sama lah. Oke, ya. Naik Halilintar. Sebenarnya yang dicari apa? Adrenalin Franky. Kagak deh. Itu juga sama Franky, mencuri barang segede gitu. Misalnya contoh, nih kamu mencuri itu Monas tuh, di atasnya ada emas tuh 17 kilo Franky. Nah kalau bisa dapat begitu, Bukan waduh, 40-an ya? nggak tahu. Kalau 17 kilo mah Itu dikit. rasa gue hebat, gue bisa dapat gitu loh. Itu perasaan itunya loh Franky. Sebenarnya, jadi kamu nggak bisa bilang ini dalam rangka mendidik, enggak. Itu adalah kelainan yang spontan, terpikir langsung dikerjain. Jadi benar-benar dia nggak sadar juga saat itu ya? Nggak sadar. Setelah itu terjadi baru dia sadar, iya gua kalau gua tangkap gimana ya, gua digelandang sama.
Itu ngasih satpam itu. ngasih contoh anaknya nggak Loh, benar. itu bukan soal contoh. Kalau contoh tuh sadar. Kalau kleptomani itu tidak sadar, Frankie. Dan ada beberapa orang yang begitu, kadang-kadang profesinya pun tinggi, orang kaya, banyak duit, itu mengutil barang-barang yang nggak ada artinya, Frankie. Nah masalahnya nih, kalau misalnya yang melakukan itu adalah bapak, itu betul mencontohkan pada anaknya, nenek mencontohkan pada cucunya, akhirnya cucunya merasa oh kalau ngambil gitu nggak apa-apa ya gitu loh. Nah itu mencontohkan memang tanpa sengaja ya. iya, karena anak-anak itu mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, orang yang lebih dewasa, daripada apa yang diomongin. Kita ngomong begini yang dilihat tuh adalah yang dikerjain, bukan yang diomongin. Jadi kesimpulan dokternya, teman saya termasuk yang klepto bukan tuh dok? Kira-kira? Ya mesti didiagnosis. Nggak, dong. artinya feeling aja 50%. Oh klepto itu. Klepto, soalnya ya? gitu dia nggak apa. Buret itu berapa duit sih? Mangkok berapa duit sih? Tapi rasa puasnya Kalau itu mangkok masih mending. Sumpit yang udah berkali-kali dipakai, loh itu dia. kok diambil juga ya? Ya enggak, itu justru salah satu cirinya Frankie barangkali. Nah sekarang pertanyaannya kenapa bisa begitu? Ya kalau menurut saya ya. Nah satu tadi genetik, ada Ya. faktor genetik. Tapi ada teori itu, teori genetik itu teori itu adalah teori biologis namanya. Ada satu teori namanya psikoanalisis, Frankie. Psikoanalisis itu adalah anak yang biasanya trauma dari kecil, Frankie. Anak trauma dari kecil. Ya, waktu trauma pada waktu kecil. Misalnya orang tua bercerai, orang tua bertengkar melulu. Dia hidup di kalangan orang-orang yang penjahat-penjahat atau apa gitu-gitu. Trauma itu yang membekas dari dia dari sejak kecil. Ada yang kedua itu teori psikoseksual namanya. Itu pelampiasan dari masalah seksualnya dia. Itu bisa gitu. Dan yang ketiga biologis. Nah, yang biologis itu diteliti sama dokter. Diteliti sebenarnya ada apa sih di otaknya. Ternyata tuh di orang itu ada kelainan di otaknya, Frankie. Di kimianya, tadi kembali ke kimia. Kimia di otak. Jadi gini loh, saraf di otak itu, ini saraf, terus nyambung ke saraf lain kan. Nah itu ada perbatasannya tuh. Di perbatasan itu ada bahan kimia. Bahan kimia ini namanya neurotransmitter. Bahan kimia yang menghantarkan impuls saraf dari satu saraf ke saraf lain. Itulah yang membuat kita, misalnya contoh, kita ngelihat bakmi, langsung dikirim otak, ada bakmi tuh, terus langsung dia perintah ke sini, ngiler kita, keluar liur kayak gitu loh. Nah itu kan saraf itu kan menghantarkan impuls kan. Neurotransmitter tadi. Nah neurotransmitter. Nah ada kelainan di 3 neurotransmitter di otak. Pertama serotonin. Serotonin itu di otak itu dia berkurang pada orang itu. Serotonin itu berfungsi untuk masalah soal mood dan emosi. Mood. Nah itu dia kurang. Yang kedua tuh dopamin. Dopamin itu juga neurotransmitter juga. Itu juga berkurang. Dopamin itu untuk menimbulkan rasa puas, senang, happy. Dan satu lagi adalah neurotransmitter yang berkaitan dengan namanya reseptor opioid. Opioid itu seperti kayak model-model ganja atau apa kayak gitu-gitu. Di otak kita ada. Nah itu yang membuat dia jadi ketagihan. Ketagihan terus. Puas. Nah kurangnya imbalance itu neurotransmitter itu yang membuat dia tiba-tiba mendadak punya keinginan untuk mencuri. Mestinya orang kalau mencuri itu biasanya emosinya, kalau dia emosi itu wah tegang, kemudian dia puas gitu. Jadi itu dia main, sehingga perasaan yang tadi kita bilang sebelumnya dia tegang, kemudian dia merasa puas, dan kemudian menyesal, itu tuh gara-gara tuh neurotransmitternya kagak beres di otaknya. Nah itu nanti mempengaruhi kalau orang kleptomani didiagnosis sama dokter. Yang itu yang diobatin sama dokter. Jadi Neurotransmitter. Jadi artinya ada kelainan kimia di otaknya. Nah itu yang dibikin sama dokter di terapi, diperbaiki. Nah, jadi si tadi apa zat atau apa neurotransmitter? Iya, neurotransmitter itu bahan kimia. Bahan kimia ya, zat Ya, berarti ya. penghantar impuls saraf di otak. Jadi 3 ini salah satu atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya Serotoninnya berkurang, dopamin berkurang, tidak terus opioid dalam itu komposisi yang benar nih dok ya. Iya. Nah. Jadi dokter memperbaiki itunya.
Tapi soal pola pikir dan segala macam, biasanya kalau orang kelainan seperti itu dilakukan terapi behavioral namanya, terapi perilaku. Jadi diajakin ngomong, jadi nggak disalahin dia ngomong, kamu gitu, kenapa kamu gitu? Tiba-tiba aja punya keinginan gitu, gini-gini. Terus dia diajarin, kamu kenapa kamu lakukan itu? Saya nggak tahu juga gini-gini. Tapi begitu kalau kamu dapat gitu, seandainya nih kamu diajarin, seandainya kamu udah mencuri. Apa ada perasaan takut? Ya saya takut ditangkap. Coba kamu bayangin, kamu mencuri, kamu dia ditangkap, dibawa ke kantor polisi, begini-begini, tuh orang tua kamu dipanggil gini-gini. Jadi dia diajarin membayangkan situasinya apa yang akan terjadi karena kamu melakukan itu gitu. Oke. Nah, Simulasi. Jadi artinya itu terapi ini perilaku. terapi non obat, tanpa Iya, obat. non obat. Bisa nggak terapi pakai obat? Nah itu dia. Yang Ada. untuk neurotransmitter ini dikasih obat. Oke. Namanya itu buat serotoninnya supaya normal, supaya opiatnya juga normal, itu Jadi dikasih obat. pakai jalan halus dinasihatin deh dok ya. Nah, itu dua-duanya dilakukan. Tapi memang artinya itu biasanya terapinya rada lama. Nah sekarang dok, kan orang-orang ini kan boleh tanda kutip kan nggak ketahuan nih dok. Enggak. Nah, Pokoknya yang ketahuannya dia nyolong, tangkap. nah sekarang kalau dia sampai ketahuan dan berproses tuh kasusnya, entah itu kemudian dibebaskan ataupun kemudian dilanjutin ya, kira-kira orang itu akan tetap begitu lagi nggak dok? Dia akan begitu kalau dia nggak diobatin. Jadi artinya Itu- dia nggak ada kapoknya, bukan? Enggak, itu bukan soal ini. Iya, yang error itu di neurotransmitter di otaknya. Jadi artinya itu yang mesti diberesin. Jadi begini. Tapi sekarang pertanyaannya, mungkinkah orang itu dihukum kalau dia mencuri? Kalau dalam kasus kayak gini, saya nggak terlalu tahu. Tapi kan ada satu artinya dalam hukum itu kan kalau dia bertindak dalam satu kesadaran dok ya. Enggak. Nah kalau dia nggak sadar, dia pingsan. Bukan, itu enggak disebut pingsan karena Ya. jadi begini. Istilah saya biasanya kalau nggak sadar tuh pingsan. kalau orang Nah. mengutil itu jelas bisa dihukum. Kalau itu mencuri, apapun alasannya. Tapi kalau misalnya itu diproses dan kemudian dia ternyata itu kleptomani, orang itu Rehabilitasi. diminta visum, Frankie, dari psikiater. Orang ini bisa bertanggung jawab nggak gitu loh? Artinya dia memang betul-betul sadar nggak? Sebab seorang melakukan satu tindak pidana itu tindak pidananya terbukti, tapi orang ini sadar nggak waktu melakukan dan dia bisa bertanggung jawab apa enggak? Tergantung psikiaternya. Kalau dia itu impulsnya itu sampai memang betul luar biasa dan dia nggak bisa lawan, dokternya bisa aja bilang dia ini kena penyakit begini. Dia terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak dihukum, tetapi harus diterapi gitu loh. Bisa seperti itu. Tapi mostly sebagian besar kasus itu tidak pernah berlanjut, Frankie. Karena kenapa? Yang dia curi itu barang yang tidak ada harganya. Barang remeh-temeh lah ya. Remeh-temeh, daripada dia proses gitu-gitu kan lapor polisi juga ya jangan sangka nggak ada biayanya, kan harus ada biayanya. Jadi artinya ya udahlah paling gitu-gitu udah kamu balikin loh, ganti, barangkali disuruh ganti atau apa kayak gitu loh. Jadi nggak pernah masuk ke ranah hukum dan nggak sampai bikin visum, tapi ya seperti itu. Jadi memang kasus ini termasuk jarang lagi, nggak terlalu banyak, tetapi itu mengganggu buat apa? Mengganggu buat keluarganya. Buat temennya juga dok. Kalau sampai ketahuan buset deh. Dan buat korbannya, kalau kita yang jadi korban, buat kita masalah kan. Kita punya koleksi nih, misalnya koleksi sendok garpu dari luar negeri, tiba-tiba hilang satu gitu kan kita kesel. Udah koleksi udah 12 biji nih, hilang jadi 11 kan, kita kesel kan. Itu gara-gara Video. sendok garpu satu keluarga nggak makan dok. Ingat nggak kalau zaman dulu kalau kita ngomong terhadap anak-anak yang kurang dapat ya dalam tanda kutip ini nggak diurus sama keluarganya nih. Lu kan nggak dicariin kecuali lu bawa sendok dari rumah lu. Tahu nggak kenapa dok? Kenapa? Awalnya sih nggak ngerti kenapa kok bercandanya kok lu yang dicariin cuma sendok. Ternyata itu bercandaan halusnya adalah di rumahnya sendoknya cuma satu. Jadi kalau makan tuh gantian. Kalau gara-gara lu bawa sendok yang lain pada nggak makan tuh. Nggak ada sendok. Oke, jadi si
orang-orang yang tadi dianggapnya kleptomania nih dok, setelah itu masih bisa dapat kesempatan untuk bisa sembuh. Bisa sembuh asal diobatin. Tapi ya dua itu tadi. Kalau behavioral itu biasanya dia psikolog. Kalau sama dokter ya dikasih obat Artinya resep. dua-duanya mesti ditempuh nih dok. Karena satu aja kemungkinan dia diobatin tapi dia nggak ngerti nih apa yang terjadi Tapi salah di masalahnya otaknya. begini, buat yang bersangkutan sendiri Frankie, kalau dia masih rada-rada eling ya, setelah selesai dia melakukan, timbul rasa penyesalan, ditangkap dia stres, depresi, kan orang bilang ini tukang nyolong lo, jadi bisa depresi kadang-kadang sampai ada yang sampai mengundurkan diri, nggak berani ketemu teman dan segala macam, bahkan bisa sampai bunuh diri, ada yang seperti itu. Jadi artinya dia sendiri itu bukan happy aja melakukannya. Kalau orang mencuri itu memang happy Frankie begitu tuh. Tapi betul. dia tuh enggak, dia bisa aja dia punya rasa bersalah dan minder. Tahu-tahu tuh dan ada barang malu. ada di sini gitu ya. Wis. Iya. Loh, kok gua nggak inget ya gitu loh. Tiba-tiba Kok handphone lu ada di gua ya? Enggak. Gitu. Tapi begini kadang-kadang itu ada urusan dengan budaya loh Frankie. Saya sekali waktu nih ke luar negeri nih, seminar kedokteran, rame-rame begitu. Tuh orang bilang, cepet-cepet, gitu apa? Kalau mau keluar dari hotel, Check out. kan biasanya mau check out kita nunggu sampai jam 12 kan? Ya jam 12, jam 11 gitu kan? Kalau Biasanya. saya malah minta late check out. Ya check out, kamu gitu. Nah masalahnya nih, kalau lagi seminar gitu ada rombongan kan dari berbagai macam negara nih. Wah gini-gini. Dari awal udah dibilangin sama orang-orang hotel. Bapak kalau mau check out, dia lihat harinya sama. Mendingan pagi-pagi sekali Pak. Karena kalau Bapak terlambat sedikit, itu nanti bisa jam 3 baru check out. Ada masalah. Kenapa? Karena ada rombongan dari satu negara itu selalu seperti itu. Di situ semua itu kopernya dibongkar di situ. Kalau ada 10 orang, koper 10 orang dibongkar, satu orang bisa koper 2 dibongkar. Di situ ada asbak, ada sendok, ada anduk, apapun gitu. Dan itu semuanya Frankie. Nah, tadinya saya nggak ngerti, benar nggak ngerti. Karena kenapa begitu? Oh ini udah biasa katanya. Di hotel ini udah sering kalau dari orang yang itu seperti itu katanya. Oh begitu. Jadi mereka biasanya tuh check out tuh jam 10. Jadi sebelum jam 10 katanya. Jangan-jangan negaranya dari orang yang saya bilang waktu saya ke Australia itu di depan saya orangnya itu dok diperiksa lama lagi ya. Nah tapi begini Frankie, itu kadang-kadang tergantung dari ini soal ngambil ya. Itu sosial ekonomi juga. Kalau kita naik pesawat juga. Dulu kan kalau sekarang kan sendok garpunya dari plastik. Dulu masih ada besi. Sekarang kayu dok Ya. kalau di pesawat. Dulu kan dari yang logam kan. Bagus-bagus lagi. Ya, itu habis begitu masuk ke situ. Selesai makan di lap masuk itu. Tapi itu nggak terjadi di eksekutif lagi, di bisnis kelas nggak ada. Iya kan artinya sosial ekonomi juga pengaruh lagi. Makanya sekarang beberapa udah jarang dok, kecuali lebih dari 2 jam perjalanan ya. Penerbangan maksud saya, baru dikasih makan kalau Nah, tapi akhirnya Frankie, kalau orang dari biasa-biasa tuh di kelas ekonomi yang begitu masih banyak Frankie. Kemudian sosial ekonominya meningkat, dia udah ke eksekutif udah nggak ada keinginan gitu Frankie, malu Frankie. Ya mereka mau punya kenang-kenangan dok, souvenir, ya kan? Termasuk yang diambil misalnya itu selimut aja dibawa pulang Frankie. Hah? Selimut tuh kalau loh kamu jangan ketawa Frankie. Itu kenyataan, maksudnya ya itu saya nggak tahu itu klepto apa enggak, tapi ya untuk klepto kan masih ada kriterianya. Kalau saya punya pemikiran klepto kalau menggugurkan yang argumentasi dokter Jam bilang dia tanpa sadar. Kalau yang tadi tuh ngambil Sadar. beneran sadar. Buat kenang-kenangan itu. Dia itu alasan motivasinya kamu, betul. buat kenang-kenangan karena kalau kita bilang ya handuk kan banyak, tapi handuk yang ada brand hotel itu bordirannya tuh Dan kan itu nggak ada di luar. baru katanya. kita nggak tahu Frankie sampai sekali waktu kita nginep di rumahnya. Ini kenapa ada selimut macam-macam airlines Kalau di rumah. sleeper kan nggak apa-apa, sendal hotel diambil itu memang boleh ya. Tapi kalau setahu saya sendal hotel boleh dok ya karena Ada yang boleh, ada yang enggak. Kenapa? Ada biasanya dikasih tahu tuh yang boleh diambil apa gitu. saya biasanya kalau itu saya tanya dulu, ini boleh kita bawa nggak?
Ya. Ya kalau dibilang boleh karena Kalau sekarang kalau hotel tuh lebih sopan. Kalau Anda berminat dengan handuk kami, sekian handuknya harganya sekian gitu. Tapi yang udah begitu pun diambil juga, Frankie, kalau hilang. Karena itu loh, timbul rasa puas barangkali. akhirnya yang diambil apa aja, Dok? Afan. Listnya. Dia nggak ambil barangnya, tapi dia ngambil itu ya tuh daftar harganya, Dok, diambil. Ini kenang-kenangan karena itu nggak ada harganya katanya. Kan nggak ada harganya nih. Yang lainnya kan ada harganya. Daftar harga katanya nggak ada tulisannya daftar tapi harga sekarang sekian. begini masalahnya, kadang-kadang itu juga gara-gara didikan juga, Frankie. Ada didikan, tapi bukan klepto ya. Klepto itu adalah kelainan kan. Didikan, ada anak, misalnya contoh, kita punya anak nih, anak, dia lagi main-main sama temennya, barang temennya diambil sama dia, diambil secara terang-terang. Wah, anak yang itu nangis. Nah, bagaimana bersikap itu termasuk nggak? Atau kadang-kadang dia pergi main ke rumah temennya, tiba-tiba dia bawa mainan temennya ke rumah. Itu mah Giant, Dok. Hah? Giant. Oh, Giant terus terang, Frankie. Dia pinjam komiknya si Nobita. Suneo. Nobita. Nggak dibalikin. Kalau maksud dia dibalikin. Tapi kalau ke Nobita nggak dibalikin. Itu bullying namanya, Frankie. Iya, jadi Tapi nggak, maksudnya begini. Apakah itu benar, normal gitu loh maksudnya? ada sih orang-orang yang seperti itu sifatnya, Dok. Bukan. Saya nggak bilang. Anak-anak nih. Dia merasa dia superior dibanding orang lain. Jadi Enggak. Begini, Frankie. Ini kita mesti bahas nih. Ini saya ngomong gini karena nanti orang bilang anak kecil itu klepto. Ngambil barang temennya. Bahkan dia bilang, wah ini mau saya punya. Gini. Malah ngaku aja dia punya gitu loh. Nah, itu ada batasan umur yang 4 tahun, Frankie. Kalau anak di bawah 4 tahun, dia melakukan itu bukan penyakit dan bukan apa-apa. Itu adalah perkembangan psikologis. Itu di bawah 4 tahun itu, sekitar 3 tahun, 2 tahun, itu adalah dia mulai belajar soal hak milik. Dia merasa semua barang itu milik dia. Kalau gua mau ya itu buat gue gitu loh, gua punya gitu loh. Nah, itu tidak ada masalah, Frankie. Dan itu bukan mencuri dan bukan salah juga. Nah, itu adalah perkembangan. Tapi anak itu harus dididik. Dia bilang begini, yang ini barang kamu, yang itu boleh kamu pinjam, tapi nanti harus dibalikin gitu loh. Nah, jadi diajarin. Karena kalau itu nggak diajarin, dibiarin aja dia ada temennya punya barang diambil, nih saya punya gini-gini, terus dibelain sama orang tuanya gitu, lama-lama tuh bisa melanjut. Jadi 4 tahun batasannya. Kalau di atas 4 tahun ada anak yang begitu, itu bermasalah. Harus dididik. Itu ada masalah. Tapi kalau di bawah 4 tahun nggak masalah, Frankie. Nah, kalau dia di atas 4 tahun nggak dapat pendidikan dari orang tuanya bahwa ini boleh, ini nggak boleh, ya colong nantinya. Dia jadi tukang colong. Colong, dan itu tetap bukan klepto. Iya. Nah, itulah masanya sih sebelum 4 tahun lebih sedikit gitu. Kalau ada terjadi gitu, kita mesti menangani anak ini supaya itu tidak berlanjut. Bagaimana caranya? Ya, toilet training. Enggak, iya betul di training. Tapi begini, anak itu yang jelas satu, dia tidak boleh dihukum. Kamu mencuri. Kalau kita bilang begitu, itu akan terpatri di dia. Gue pencuri, dia akan lakukan terus, Frankie. Dia tidak boleh dihukum. Justru dia harus diajak ngomong baik-baik. Diterangin. Setiap barang itu ada pemiliknya. Kamu punya ini, kamu punya, yang ini punya dia. Kamu boleh pakai, boleh pinjam, tapi ngomong secara sopan. Ngomong begini bahwa saya mau pinjam. Setelah pinjam kamu balikin. Kadang-kadang misalnya kalau ketangkep dia tuh ngambil barang temennya, dikasih tahu itu nggak baik. Ini bukan kamu punya, kamu harus balikin. Nah, waktu balikin anak itu nggak boleh disuruh balikin sendiri, Frankie. Karena biar gimana tuh kalau setelah dia dikasih tahu bahwa itu tidak baik, dia malu. Kita bilang, kamu tidak salah, kamu tahu, tapi ini bukan milik kamu, milik teman kamu, jadi kamu balikin. Karena kalau kamu punya barang, kamu diambil sama dia, kamu suka nggak? Nggak suka. Nah, kalau gitu kamu harus balikin ini. Diajak dia, ditemenin anak itu ke situ, dibalikin, nih kamu punya barang, saya udah selesai main, terima kasih, udah gitu, dan saya minta maaf tadi saya pakai, saya ambil bawa ke rumah. Diajarin minta maaf, diajarin mengembalikan sehingga dia punya tanggung jawab. Nah, itu pendidikan, PG. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan dengan cara melakukan seperti itu, kita yakin bahwa setelah itu dia pasti
akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi artinya itu pendidikan juga. Kalau itu dia lewat pendidikan itu kan ada orang tua yang selalu ngebela anak. Udah tahu anak nyolong malah dibelain. Enggak, anak saya nggak nyolong, itu memang barang anak saya. Nah, Anak itu belajar. Oh ternyata gue boleh ngambil barang orang. Semua barang kalau itu kok kata mama gue punya gitu loh. itu orang tua yang kayak gitu Oh ada. problem dah dok. Enggak ada. Bukan nggak ada. Makanya that's why kadang-kadang kita pikir ya faktor turunan ada, Ya, itu. contoh juga ada, tapi juga faktor seperti itu terlalu membela anak juga ada pokoknya setiap kali anaknya gitu, yaudah ini yang punya anak saya dibela-belain malah anaknya, jadi anaknya tidak tahu mana baik mana buruk, tidak tahu tanggung jawab. Artinya gini, diajari dia bahwa kalau lo mau pinjam lo bilang ini saya pinjam ya, saya suka sama ini, saya pinjam, nanti habis gitu balikin. Kalau dia nggak mau balikin bilang itu nggak boleh, itu nggak bisa, itu bukan milik kamu. Gimana kalau barang kamu diambil sama dia dan dia nggak dibalikin? Oh saya nggak suka, nah kamu juga harus balikin gitu loh. Nah itu adalah contoh. Dan Jadi, kayak gitu anak-anak kayak gitu bisa kedeteksi nggak dok bahwa dia ada penderita kleptomania enggaknya? itu terdeteksi. Kalau dia melakukan itu kleptomani, salah satu alasan itunya adalah berulang lagi. Misalnya contoh anak nih dibawa nih ke kids station lah, tempat anak-anak kan main-main gini-gini, dia ambil, begitu pulang ada Lego 1, begitu tuh ada Lego 2, kita udah tahu ini berulang ini. Kan kita bisa ngomongin, kamu kenapa ngambil? Oh nggak tahu, saya spontan aja ngambil. Dia tahu nggak ini bukan kamu sih nggak itu. Ya nggak tahu saya tuh. Nah itu kita udah tahu. Nah itu artinya udah terdeteksi sama orang tua, bawa ke psikiater. Dan itu nanti kasih obat juga? Enggak, tergantung. Kalau dia bisa diajarin dengan psikoterapi, ya dia akan ada orang yang ngobatin gitu bukan dengan psikoterapi, pakai hipnotis panggil. Psikosomatis. Ya, dihipnotis anaknya gitu. Jadi artinya itu bisa diperbaiki, tetapi artinya orang tua harus ngamati anak ya, tiba-tiba di rumah mainan kok makin banyak gitu padahal nggak pernah dibeliin. Udah gitu mainan sepotong-sepotong, ya ini kepalanya doang ini loh. Ya kan kalau yang Lego kan ini kepalanya ya. Dokter ngomong kepalanya kayak kemarin tuh bulan Agustus ada yang kepalanya boneka tertentu dibawa. Nah sekarang dok, kalau misalnya anak kecil seperti itu dok ya, itu kan bisa disembuhinnya mungkin lebih gampang. Nah sekarang penyembuhan untuk orang yang dewasa nih dok, kan tadi dokter bilang dinasihatin, kasih obat. Kasih obatnya itu berkelanjutan atau dia enggak. Itu dievaluasi, ada evaluasi. Makanya setelah itu dia harus kontrol lagi. Itu dilihat, jadi artinya keluarganya disuruh ngawasin. Ini berulang nggak? Jadi bukan kayak orang sakit tekanan darah tinggi tiap hari harus kan makan. bisa ditensi. Tensinya dia adalah perilakunya, benar nggak gitu ya. Orang tuanya temennya selalu nemenin dia. Dan satu yang begituan tuh nggak boleh disalahin, disuportif. Artinya lo gini, lo kalau ada keinginan gitu, ya ngomong aja, mendingan nanti papa beliin atau misalnya seperti itu. Tapi tadi dokter dia udah sebutin belum sih? Tadi kan dokter dia nanya sama saya, laki apa perempuan? Perempuan lebih banyak, 2/3-nya perempuan. 66,667%. Kenapa begitu? Saya nggak tahu, tetapi kenyataannya seperti itu. Itu statistik yang ngomong. Statistik kan kita nggak tahu why-nya. Jadi perempuan 2 kali lipat dari laki-laki. Mungkin karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Enggak lah, statistiknya laki perempuan 50-50 lah. Sekarang. Kenapa dulu katanya perempuan lebih banyak daripada laki di dunia? Enggak, kalau saya bilang sih kemungkinan besar ya, saya nggak tahu, tetapi kemungkinan besar perempuan tuh punya kesempatan lebih banyak karena dia lebih banyak pergi ke toko-toko daripada laki-laki. Laki-laki kan kebanyakan kerja. Ya dong, kerja pulang ke rumah paling dia ada kepaginya ke bar. Ya dong, ke bar, ke kafe. Kalau perempuan kan lebih banyak. Kalau zaman masih kecil tuh dok, waktu sekolah yang terjadi yang tadi dokter bilang, pensil kita lah diakuin sama temen. Itu dia. Ya kan? Itu sebenarnya bisa dideteksi di sekolah. Bolpen kita diakuin sama temen, dia bilang dia punya. Nah sampai nih kayak cucu saya itu, dia udah tahu tekniknya. Semua barang dia dikasih tanda sama dia. Kalau diambil, ini gue punya. Kenapa tuh? Itu ada tandanya gue punya. Ini kasih tanda pakai itu kayak tip X kayak gitu, 1 titik-titik gitu. Dia tahu itu dia punya gitu loh. Jadi dulu ada stiker dok, stiker nama. Oh iya. Yang segede gini nih. Ya ada stiker nama yang cetek.
Tapi ada juga yang sistemnya cap, jadi semua barang dicap. Kan kalau di sekolahan kan misalnya buku semua sama kan bukunya, tapi dikasih nama. Tuh ditekan belong to. Udah niat dok. Jadi intinya nih kalau seseorang ngambil itu harus kita perhatikan, kita cek benar-benar nih ya. Dia memang profesional, artinya profesional, profesinya ngambil dok. Atau dia ya sekedar istilahnya karena gangguan di sini, dia keseimbangan tadi ya. Tapi satu ini ya yang rada tidak bermoral kalau menurut saya apa? Perpustakaan. Bukan buku diambil. Pinjam buku. Hilang 1-2 halaman. Diambil lagi. Pernah nemuin yang gitu? Belum sih. Saya jarang ke perpustakaan dong. Paling males. Dulu ke perpustakaan itu kalau nggak diancam harus kita mesti minjem buku ke perpustakaan, kan nggak pernah ke perpustakaan dok. Dokternya rajin kali ya? Oh rajin ya saya. Saya yang pertama kali saya cari kalau ke luar negeri ke universitas perpustakaan. Dokter dapat berapa lembar? Nggak, kalau saya langsung minta Franky. yang ajaib begini, sekali waktu saya pergi ke Taiwan nih. Kan kalau di Indonesia kita dosen itu masalah utama buku jarang lagi, bukan mahal. Ke perpustakaan, ini buku nih bagus nih, lihat bagus, saya pisahin. Maksudnya saya mau fotokopi. Kalau di Jepang itu ya, kan saya lama kan di sana. Kalau di Jepang tuh satu buku gitu, kalau fotokopi di Jepang itu ya, di Jepang nih, kalau fotokopi itu kita punya buku perpustakaan, kita fotokopi harus fotokopi sendiri. Nih kita minjemin tuh seperti kayak deteksi ini, masukin jegrek, kita fotokopi, nanti berapa duit nanti kita tinggal bayar. Orang Jepang sih tidak pernah fotokopi satu buku. Tapi kalau saya masalahnya di Indonesia bukunya kagak ada. Mau beli juga kagak tahu beli di mana. Ya saya fotokopi aja. Berapa puluh lembar, lama-lama begitu satu buku fotokopi. Itu kan sebenarnya kan tidak boleh juga sebenarnya. Tapi ya whatever lah, tapi itu buat saya berguna karena itu saya taruh di perpustakaan fakultas. Tapi kalau ini ke Taiwan nih, di CIB, Central Investigation Bureau, kayak ya, sekretariat lah gitu. Ini bagus nih, ini saya gini. Lagi dia bilang, lu masalah lu apaan? Ya memang masalahnya kita jarang buku, nggak ada buku-buku yang bagus. Ini buku-buku bagus. Terus saya bilang saya mau apa? Mau fotokopi. Oh ambil aja katanya. Ambil aja. Masalahnya yang sudah saya pisahin tuh banyak lagi. Ambil aja. Ini kan tahun terbaru saya bilang. Ambil nggak apa-apa, gampang, kita pemerintah punya. Nanti lo ambil, nanti gua tinggal order, dapat lagi yang ini yang baru katanya. Kita susah dok kalau sama kayak gitu. Akhirnya saya buku banyak sekali. Nah itu saya taruh di perpustakaan di departemen. Jadi mereka tuh begitu gampang. Kalau di sini pengadaan namanya buku tuh susah setengah mati. Dan itu sangat membantu buat mahasiswa saya. Selain buat saya karena yang namanya textbook itu kita perlu. Kalau saya temporary waktu masih di MIPA ada buku bagus, tinggal pilih bengkel atau ekonomi. Dia pinjam, situ fotokopi langsung ada jadi dicat. Ada hardcover ya dok? Iya hardcover. Fotokopinya langsung. Terus kamu punya ini nggak? Punya jiwa dagang nggak? Habis gitu dibikinin fotokopian, dijualin ke teman-teman. Oh enggak sampai segitunya. Enggak, tapi itu kalau kita tuh biasa gitu fotokopi satu buku. Kalau di luar negeri sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi saya tapi yang hak cipta. Iya. Tahu kan bengkel sama ekonomi kan, bengkel yang di belakang. Bengkel ekonomi sama teknik di depan dok. Yang dekat tempat Kalau di situ juga bukan cuma tempat makan, tempat
catatan kuliah sama catatan bocoran ujian. Tinggal mau ujian ini ada fotokopian. Tinggal dibayar dan difotokopi. Mengungkap sejarah lama saya, Dok. Iya nggak, tapi begitu udah biasa lah mahasiswa. Saya lebih seneng saya baca tulisan catatan teman saya daripada catatan saya sendiri, Dok. Ya soalnya kamu catatannya kayak EKG, Franky. Perlu keahlian. Mesti belajar EKG dulu. Tulisan saya gak beres. Sampai waktu kuliah sih udah mendingan rada beres. Sampai SMA tulisan saya tapi itu bakat lagi. Ada teman saya tuh kalau kuliah tuh yang bikin catatannya rapi banget gitu. Dia bisa bikin kertas gitu. Iya, tulisan rapi gitu loh. Iya, tapi terus kita fotokopi. Begitu ujian nilai kita lebih bagus. Yang punya kertasnya marah saya, Dok. Enggak, tapi itu ya nggak apa-apa lah. Tapi ada beberapa teman yang masih menjadi andalan itu. Ada. Enggak, tapi maksudnya gitu. Tapi kalau saya sih ya kalau kayak buku-buku dapat kayak begituan ya, saya abis itu saya fotokopi di sini. Di Indonesia kan legal ya. Fotokopi saya sebarin ke orang dari universitas lain karena mereka juga perlu, Franky. Ini ya kita agak melenceng sedikit, tapi saya mau tanya sama Dokter Jaya masalah pandangan copyright. Ya, hak cipta. Kan tidak boleh memperbanyak sebagian atau seluruhnya. Biasanya buku itu seperti itu, Dok ya. Kalau kita nyalin nyalin nggak ada masalah. Ya kan ada OE effort. Tapi begini, Franky, yang sebenarnya nggak boleh kalau kita fotokopi itu untuk kepentingan pribadi nggak ada masalah. Tapi masalahnya di fotokopi, kemudian fotokopi berwarna kan sekarang juga ada tuh yang jadi yang ada gambar-gambarnya berwarna diituin. Dan kemudian diperdagangkan, nah itu dia, Franky, yang nggak boleh. Kalau buat kepentingan pribadi, ya kebayang aja, Franky, banyak mahasiswa yang bapaknya jual sawah untuk kuliah. Kalau fotokopi nggak diperbolehkan, ya nggak bisa ujian, Franky. Iya kan? Ya kadang-kadang ya terpaksa kita fotokopi. Tapi makanya itu sebabnya di Indonesia tuh yang namanya dosen itu males nulis, Franky. FK lebih mahal ya, Dok ya, bayar sekolahnya ya? Ya jauh. Nih, kalau di kita ini apa? Kalau di FK bukunya tebal-tebal, ada gambar-gambarnya. Kalau kita nggak melakukan itu habis pengen buat buku. Beli yang asli, kadang-kadang mahal sekali, nggak sanggup. Uang dari kampung itu nggak cukup untuk ya kalau nggak jadi dokter, pengen. Ya kadang-kadang itu masalah di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri nggak boleh. Kalau buku impor dulu andalan saya toko buku Tropen, Dok, di Pasar Baru, tapi sekarang udah nggak ada tuh toko buku Tropen. Ada. Gramedia juga yang importnya ada kurang. Itu apa? Kayu manis. Itu apa yang apa? Gunung Agung. Gunung Agung udah nggak ada. Ada cuman jual, udah hampir hilang bukunya. Kalau Gramedia juga sekarang udah separuhnya udah bukan buku. Kemarin kita ke Gramedia kita cari buku nggak ada. Nggak, bukunya sedikit, Bang. Maksudnya lebih sedikit, separuhnya tuh udah ganti dengan boneka-boneka dan segala macam. Jadi yang lain-lain gitu. Aksesoris. Oke, jadi menurut Dokter Jaya kalau misalkan si orang ini nggak perlu terlalu khawatir ya, bisa disembuhin lah intinya, Dok ya. Iya, walaupun itu dia di dalam populasi nggak terlalu banyak kejadiannya, tapi yang mengutil artinya jangan bilang gua mengutil, gua klepto juga nggak bisa dihukum ya. Kalau nggak dibuktikan secara diagnostik sama dokter ya lo nggak bisa ngomong begitu. Diperiksa. Tapi maksudnya saya gini, untuk orang-orang yang ada keluarganya, saudara, orang tua, anak, tapi yang begitu, itu harap diperhatikan. Kalau itu sudah berulang lagi, dan yang diambil tuh barang-barang yang tidak berharga, sebenarnya daripada membuat malu di belakang hari sampai diproses dan segala macam, ya dicari pengobatan untuk diterapi begitu. Atau kalau datang ke satu tempat kita dulu bilang, Dek, kalau nanti ketemu anak saya ataupun cucu saya ataupun keponakan saya nanti ngambil, tolong nanti kasih tahu saya, Dek ya. Nah, terus tanya, Bapak kenapa ngomong gitu? Karena saya dan istri saya juga begitu. 40% itu artinya antisipasi. Ya seperti itu lebih benar kali. Enggak, tapi biasanya orang dekatnya tahu. Orang tahu, kadang-kadang kita orang tua gua kayak gitu. Atau ini anak gua kayak gitu. Nah, itu ya mesti introspeksi, jangan-jangan asalnya dari kita juga gitu.
Untung kayaknya sih kalau saya sih enggak ya, jadi aman lah. Aman, nggak suka. Ya, tapi kadang-kadang orang keluarganya tahu pun mereka diam karena mereka malu, Frankie. Itu loh jadi masalah. Jadi lebih ke arah apa ya, dampak psikologisnya itu loh buat keluarganya atau itu. Itu. Kayak kalau ya untung lah keluarga saya sama istri saya enggak. Istri saya supermarket punya kasir kelebihan udah sampai, kan kadang-kadang kita nggak periksa tuh duit kembalian, baru sampai mobil dicek kelebihan misalnya, balik ke supermarket balikin tuh. Iya, soalnya kalau supermarket kasihan Frankie. Kalau hilang begitu si kasihannya yang jadi. Saya masih temenin balik gara-gara dikasih kelebihan. Ya buat kita balikin. nggak ada harganya barangkali, tapi buat dia disuruh ganti Frankie. Kita balikin tuh duitnya tuh. Akibatnya apa? Bayar parkir lagi, Dok. Oke, Dok. Jadi artinya di sini nggak sembarangan ya untuk kita mengaku bahwa dia klepto atau enggak, harus ada pemeriksaan yang benar dulu ya. Ya, salah satu cirinya yang nggak bisa enggak itu adalah itu tadi, barangnya tidak berharga, sebenarnya dia tidak perlu, dan itu berulang terus gitu loh. Jadi itu ya hati-hati. Tapi kalau sampai troller dibawa, itu harus diterapi, Frankie. Nggak sengaja ke bawah Prada. Ya kan? Nggak, tapi kalau sekarang sih kemungkinannya kan udah dikasih tahu. Daerah sini dipantau oleh CCTV. Mencuri, mengutil adalah kriminal gitu. Nah, itu udah ada begitu, karena itu kejadian hilang, Frankie. Sempat ada satu peringatan yang menurut saya agak antara bagus nggak bagus ya. Mengutil di sini kena bayar 10 kali lipat. Oh, berarti pernah tuh dulu. Boleh. Nggak, artinya udah saking ketahuan seringnya, dan kayaknya dia malas proses lebih lanjut daripada capek, dengan denda 10 kali lipat ya, aja. Tapi yang begituan tuh kadang-kadang begini, karena kenapa? Itu kan kalau di supermarket atau apa ya, mereka tuh ada yang namanya apa sih namanya, stock opnam ya. Jadi sebelum masuk di stock opnam, di ngecekin yang item-item ini berapa jumlahnya. Setelah selesai sekian, nanti itu baru diperhitungkan dengan yang dibayar. Itu selalu ada selisih, Frankie. Jadi artinya kejadian itu pasti sering terulang. Ya dengan berbagai macam cara apapun. Karena ada beberapa video yang saya pernah tonton. Itu orang ketangkap mengutil, begitu dibuka, itu barang itu setumpuk, Frankie. Dibalik sini orang biasa pakai baju gombrong atau pakai jaket, begitu keluarin ini ada segala macam susu, kalengan lah, ada ini apa begini, barang yang ditumpuk. Jadi punya kantong Doraemon, Dok ya. Iya, bisa muat segala macam. Tapi sampai segitunya gitu, maksudnya keahliannya itu seperti sampai sehebat itu gitu loh. Ya kadang-kadang ajaib kok bisa gitu. Dokter Jaya mau belajar kan, Dok? Mau belajar. Itu ada sekolahnya, Frankie. Dapat sertifikat lagi itu, Dok. Itu pernah baca itu nggak buku Hacker Believin? Hacker Believin. Ya. Nah itu kan tahun 17 maling. sekian, 17 sekian di London. Itu ada sekolahnya, Frankie. Masuk ada monyetnya. Ya ada sekolahnya kan. Dididik gitu gimana caranya gitu, terus ada praktikumnya. Gitu anak jalanan semua dididik seperti itu. Dan itu profesional, Frankie. Sampai sekarang di Eropa masih banyak begituan. Jadi be careful kalau yang ke Eropa. Dia nggak seaman di Indonesia. Indonesia masih lebih aman. Kalau di sana tuh yang begitu-gituan tuh hebat, Frankie. Ada waktu saya pergi ke Milan. Wah, Milan mah. Yang nyuri itu perempuan, Frankie. Bocah. Iya, anak-anak dan perempuan. Perempuan tuh rame-rame. 10 orang. Kalau udah rombongan, 10 orang cakep-cakep lagi perempuannya. Bambino. Langsung tiba-tiba bus. Langsung hilang segala macam. Itu cepat sekali, jago itu, Frankie. Jadi be careful. Jadi nggak sama seperti di Indonesia itu nyolongnya, aduh ampun, luar biasa. Mereka gerombolan, Dok. Nah itu pokoknya mesti hati-hati deh kalau ke tempat-tempat wisata. Ya itu. Bambino di sana agresif. Oke, Dok, ini ada yang perlu ditambahin lagi nggak, Dok? Soalnya kayaknya Kampung Tengah minta diisi, Dok.
Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!